Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Doa kami, harapan kami, semoga Bapak Ibu semua di dalam lindungan dan pertolongan Tuhan semata-mata. Pada pagi hari ini, mutiara pagi ini saya akan ambil dari dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16 juga masih berbicara tentang perlindungan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat ini berbicara tentang janji perlindungan Tuhan, janji pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang melekat, orang-orang yang kata melekat itu adalah sama dengan atau di dalam ayat ini diterjemahkan dengan kata mengasihi. Jadi kata melekat ini sama dengan mengasihi. Jadi orang yang melekat pada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi tidak mungkin seorang yang melekat itu dia tidak saling mengenal. Orang yang melekatlah adalah orang yang mengenal. Seperti ayat ini dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat padaku, maka aku meluputkannya dan aku akan membentingnya sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang melekat adalah orang yang maaf, internet agak terganggu. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dia pasti akan mengasihi Tuhan. Sebab hanya orang yang mengasihi Tuhan dia bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kata mengenal itu sangat berbeda dengan kata tahu. Jadi mengenal dengan tahu itu berbeda. Orang yang berkata dia orang Kristen itu mungkin saja dia hanya sekedar tahu Yesus itu, tetapi bisa jadi dia tidak mengenal akan Kristus. Jadi orang Kristen itu dia dapat menyebut diri sebagai Kristen hanya sekedar dia tahu siapa itu Yesus, tetapi dia tidak mengenal akan Yesus Kristus itu. Sebab itu Paulus berkata yang kurindukan adalah mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya. Saya contohkan bahwa saya tahu presiden kita. Saya tahu Bapak presiden kita adalah Bapak Insinyur Joko Widodo dengan sapaan Jokowi. Saya juga lewat Wikipedia saya bisa tahu bahwa beliau kelahiran Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961. Jadi 1 minggu lebih lagi atau 10 hari lagi beliau akan berulang tahun. Kita bisa ucapkan selamat. Jadi tepatnya pada hari Minggu beliau berulang tahun. Jadi beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Tetapi itu cuma sekedar saya tahu. Tetapi dalam pengenalan saya belum pernah ke tempatnya beliau, saya belum pernah ngobrol dengan dia. Jadi cuma sekedar saya tahu, tetapi kami tidak saling mengenal. Jadi kata tahu dan kata mengenal itu sangat berbeda. Nah,
Apakah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara hanya sekedar tahu akan Yesus Kristus, atau apakah saudara sudah mengenal Dia? Nah, mengenal Dia dengan baik dan benar itu sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita, sebab itu akan menentukan pertumbuhan kerohanian kita, akan menentukan siapa diri kita, akan menentukan kita menang atau kita kalah. Jadi pengenalan kita yang baik, pengenalan kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu akan membawa kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa mengenal adalah orang yang mengasihi. Jadi kalau saudara mengenal, berarti saudara mengasihi. Saya mengenal istri saya, bukan cuma sekedar saya tahu, saya kenal dia. Nah, saya berpacaran dengan dia, saya mengerti keadaannya, saya mengerti isi hatinya. Jadi saya mengenal, akhirnya saya mengasihi dia dan dia juga mengasihi saya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan tetapi orang yang mengasihi Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi orang-orang yang dikenal oleh Allah, Sang Pencipta, Sang Penebus kita, hanya mereka yang mengasihi Dia. Sudahkah kita mengasihi Dia? Sudahkah kita mengenal akan Tuhan dengan baik dan benar? Atau kita hanya sekedar tahu? Sekedar tahu. Mungkin kita hadir di gereja, mungkin juga kita pelayanan, tapi kita cuma sekedar tahu. Sebab kalau orang yang kenal Tuhan, dia akan ikut menderita bersama-sama dengan Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya diselamatkan, tapi ikut menderita di dalam penderitaan Kristus Yesus. Jadi ada banyak salib yang harus kita lalui, yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung, bukan sekedar senang-senang saja, bukan hanya sekedar kita meminta saja pertolongan dari Dia. Tetapi saudara tahu bahwa ketika kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, ada satu jaminan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita melekat pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada satu jaminan Tuhan yang luar biasa. Ada satu janji perlindungan yang tidak bisa saudara dapatkan di luar sana. Di sini kita lihat bahwa ada janji, dikatakan orang yang mengenal Dia itu akan diluputkan. Kata diluputkan artinya tiba-tiba misalnya ada penjahat yang mengejar kita dan kita masuk pada rumah seseorang dan orang itu menyembunyikan kita, kita diluputkan. Waktu penjahat itu datang menanyakan diri kita, apakah ada orang tadi yang masuk ke sini? Tuan rumah itu akan mungkin berkata, oh tidak ada, saya tidak tahu. Dia sudah luputkan kita. Nah, Tuhan punya jaminan untuk meluputkan kita. Ada banyak mara bahaya yang ada di sekitar kita. Dia akan meluputkan dirimu. Amin. Dia akan memberikan engkau keluputan. Dia akan luputkan. Kata meluputkan juga berarti dia sembunyikan. Dia tidak perlihatkan, dia halangi, dia sembunyikan. Dan juga kalau kita mengenal namanya, itu ada janji Tuhan akan dibentengi. Kata dibentengi artinya dijaga. Ada benteng, ada penjagaan, dikawal. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dikawal oleh Tuhan. Saudara kalau dikawal oleh bodyguard yang menjaga saudara, yang saudara tahu kemampuannya, maka saudara akan merasa aman. Kalau kita dikawal bukan bodyguard, kita dikawal bukan oleh pasukan bersenjata, tapi di dalam Alkitab dikatakan orang yang takut akan Tuhan, malaikat Tuhan diperintahkan berkemah. Dia ada tidur di sekeliling kita, berkemah di sekeliling kita. Dia tidur, dia menjaga, dia ada di situ, dia jaga engkau. Dia jaga engkau dari virus corona. Dia jaga. Itu satu janji Tuhan dengan persyaratan kita melekat. Melekat adalah orang yang mengasihi. Dan juga kemudian selain dibentengi dikatakan disertai dalam kesesakan.
Disertai dalam kesesakan artinya ditemani. Tuhan ada bersama-sama. Dia adalah Allah Immanuel. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan juga dikatakan ada satu janji yang di sana dikatakan dikenyangkan. Jadi dikenyangkan. Jadi orang yang mengenal nama Tuhan itu akan dikenyangkan. Dikatakan aku akan meluputkan dia. Dan kemudian juga dikatakan akan memuliakan. Memuliakan. Wow, luar biasa. Kita yang hina, terbuat dari tanah, yang hanya diberi waktu hidup sementara. Tapi kalau kita bisa ada, kita bisa mendapat cipratan kemuliaan Tuhan, harus bersyukur. Berbangga kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan bangga karena engkau sedikit dititipkan harta benda. Itu hanya titipan yang Tuhan berikan. Dikatakan dia akan sertai kita dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan aku akan memuliakan. Aku akan memuliakan dia. Ada teman saya yang suka berkata, yang Bapak yang mulia. Wow, sungguh luar biasa. Kita rasa tersanjung, kita bangga. Tapi ini Tuhan berjanji, aku akan memuliakannya. Dimuliakan. Kemudian dengan panjang umur. Siapa yang suka umur pendek? Nggak ada. Semua suka umur panjang. Dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kita akan kenyang dengan panjang umur. Jadi artinya kita bisa hidup sampai melihat anak cucu kita. Dan juga dikatakan bahwa akan kuperlihatkan, Tuhan akan tunjukkan, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan yang sesungguhnya ketika kita masuk di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Tuhan akan tunjukkan, kamu akan tahu bahwa aku ini berkuasa atas hidupmu. Aku ini dapat melakukan perkara besar untukmu. Jadi, kesimpulannya, lekatkan dirimu dengan Tuhan. Kasihi dia. Kenal dia dengan baik dan benar. Bukan sekedar tahu. Hidup bersama-sama, berjalan bersama. Berjalan bersama Tuhan, maka engkau akan melihat keberkatan yang luar biasa. Ada lagu berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Jadi bersama Tuhan kita akan melewati. Jangan cuma enaknya saja. Percaya, Tuhan menyertai. Lagi firman Tuhan pada pagi hari ini, mutiara pagi ini, berbicara tentang perlindungan Tuhan. Dan masih banyak lagi kedahsyatan perlindungan pertolongan Tuhan yang dia siap berikan kepada orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang mengenal akan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas. Doa kami Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya.